sederhana. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Dia menyembuhkan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang memiliki kerajaan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, Ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita konsikal untuk sebelum memakai dari Dewan Pasarian menarik Tuhan, konsikal untuk Kristus kalau makanan minum, kebutuhan dari kayu. Membantu di kerja itu, kemudian tahu di kayu ribuan, tahu ini nama itu tidak menyangka di minanahan atau kasihan di hati-hati politik, kembali politik di madasi mau di korban. Jadi terpindah kembali. Berupa kalau dari lain ada kalau diwai kendaraan itu nominal kendaraan dari kita kan kita kalau dari ke suatu mungkin jadi kalau kopi orang kendaraan kemudian kita masuk kita satu adalah selesai imbasnya. Kalau pernah disediakan satu adalah selesai. Dan hanya ada keluarga ini, nampaknya kami sangat-sangat memberi tempat kepada Tuhan yang mencipta. Jadi hanya ada keluarga ini. Jadi kami teruskan untuk tahun-tahun akan datang, kamu teruskan semangat ini membawa keluarga ini dekat kepada Tuhan. Jadi juga kata ini kami ucap terima kasih kepada anak Tuhan. Anak-anak kepindahan malah sendiri anak-anak betul. Namun latar umur anak tahu cucu umur dari kantor 50 ya 90 Psikol itu nalang senakakan kesenang dari kepindahan ini dari psikol atau pindah-pindah yang hanya kerja sangat jadinya tahu pada umur
ini adik-beradik tidak 14 orang saja. Oh iya, lebih banyak. Saya punya cucu dulu 2024 ini saya punya cucu sudah 21 orang. Tapi anak-anak kami punya anak orang. Sebab saya sendiri single. Iya. Jadi Pak, baik. kita ucap terima kasih kepada Tuhan. Ada satu yang saya ingin beritahu kepada keluarga ini, apakah yang bikin keluarga ini bersatu? Nah, jawaban dia, keluarga ini bersatu, yang kasih ikat ini keluarga ini adalah cinta kasih. Pinawan kasih itulah yang mampu mempersatukan keluarga ini. Jadi ketika kemarin kita bertempat kepada semangat ini persatuan dalam cinta kasih. Jadi walaupun senangkah susahkah perjalanan hidup kita semua, tapi kalau ada kasih itulah yang memberi semangat bagi keluarga ini. Ada kisah benar, 2 orang adik-beradik. Mereka ini adik-beradik lelaki, mereka sudah ramai anak-anak. Apa ini? Dia tanam tadi, hasil pun cukup kasih makan anak-anak dan istrinya. Nah, ini apa yang pun itu? Dia punya pekerjaan hanya tanam padi, tapi cukup-cukuplah hasil itu, hasil makan anak dia dan istri. Nah, tapi ini adik-beradik ini apa sangat sayang punya adik. Adik pun begitu juga, tapi mereka tidak bagi tahu. Diorang tidak pernah bagi tahu diorang sayang. Perkataan diorang tidak pernah keluar. Bukan saya sayang, tidak pernah. Atau adik, abang tidak pernah beritahu adik saya sayang kamu. Tapi apa pernah bu? Selepas mulai ini abang ini periksa adik dia punya surat. Timur ada padilah, cukuplah. Memang kurang berapa tahun saja di surat adiknya. Apa ini pun bawa 1 karung, tinggi angkat di surat dia punya adik. Tapi dia tidak bagi tahu. Jadi kalau dia tidak mau adik dia tahu. Apa yang buat ini abang ini malam baru dia angkat dia punya 1 tahun adik, jalan gigi taruh di surat pondok dia punya adik. Adik dia tidak tahu. Nah, membuatkan adik ini, kenapa adik ini tidak pandai Quran? Nah, dia adik ini tidak pernah kelaparan. Adik ini pun begitu. Dia pergi periksa, dia punya surat. Mau tengok abang cukup. Bakalan adik kan? Dia pergi cek memang kurang. Nah, adik pun bawa 1 karung, pergi antar surat abang dia, tapi dia tidak mau abang dia tahu waktu
sulam diangkat di Selandia. Nah, abang dia sulam abang dia. Abang dia ini pun heran, kenapa siapanya tadi tidak pandai kurang? Dia cukup makan. Lalu ada satu hari, abang ikut waktu malam, adik pun ikut juga waktu malam. Lalu mereka bertemu di tengah jalan berlangkah jalan. Lalu mereka saling tengok di antara satu sama lain. Mereka paham, rupanya selama ini abang sangat sayang adik sama sayang abang dia. Mereka bersilaturahmi, lalu tadi mereka pun bercerita. Nah, itu adalah kasih abang dan adik itu membaikkan kebahagiaan. Nah, jadi bagi keluarga ini pun tanpa kasih dalam hati Anda, hari ini kita tanya, berapa dalamkah kasih sayang kepada keluarga? Nah, itulah Tuhan kita Yesus Kristus membuat kita teladan yang sangat indah. Itu Tuhan dia tidak pernah cepat minta izin beri hidup pada kita. Dia datang saja berikan hidup. Nah, di sini juga keluarga ini, kalau kita mau keluarga kita ini bahagia, tidak perlu terlalu banyak bicara. Kasihi setiap kali keluarga, tidak banyak cakap pun boleh. Bantu mereka dengan penuh cinta kasih. Jadi kebinaan melalui akhirnya pada keluarga ini berapa dalamkah kasih Anda kepada keluarga ini. Dan hari ini sebab hari ini bagi Anda yang datang terima tubuh Kristus, Anda jawab amin. Tubuh Kristus itu kita makan, lalu dimanakah Tuhan Yesus itu dalam perutnya? Makan nasi di mana? Dalam perut. Nah, Tuhan itu tinggal dalam kita. Cukup penuh kasih Tuhan untuk kita. Jadi kita bawa semangat Tuhan ini untuk keluarga. Kita menjadi saluran kasih Tuhan kepada keluarga. Nah, keluarga ini terdiri dari berbagai agama. Kita bersyukur bahwa cinta kasih ini kepada keluarga. Jangan bingung siapa mereka. Kasih itu tidak memandang siapa mereka, tapi memberikan hidup kepada yang memerlukan. Mari kita diam sebentar. Kalau kita ada keperluan, kita diam sebentar. Mungkin kita tutup mata sebentar. Dalam hati kita biarkan Roh Tuhan sembuhkan hati kita, sembuhkan hati setiap keluarga. Nyalakan api cinta dalam keluarga kita, dan semua kita bersatu selamanya dalam